Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang. Dari kegelapan memberi penerangan. Oke, bro penonton, di sini kita akan membahas hal yang lagi hot-hot nih. Wah, apaan tuh ya? Nah, belakangan ini ada berita yang menyebar bahwa seorang guru dilaporkan ke polisi karena diduga menganiaya seorang muridnya. Namun sesuai kata peribahasa, kalau ada api, pasti ada asapnya. Nah, berkaitan dengan hal itu, di sini kita akan membahas masalah tersebut dan menguliknya lebih dalam lagi, baik dari segi psikologi, kepengasuhan anak, segi sosial, dan segi agama tentunya. Di sini sudah bersama saya 4 orang pembicara dari SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang kece-kece. Halo. Halo. Apa kabar saya? Alhamdulillah. Ya, mungkin sebelum mulai pembahasan boleh kenalan dulu ya sama bro penonton. Mungkin mulai dari bro. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Gumai, biasa dipanggil Raihan. Halo, perkenalkan nama saya Andika Rahmat Hidayat, biasa dipanggil RH. Halo, nama saya Adam Gendrian, biasa dipanggil Adam. Halo, perkenalkan nama saya Fadil Ananta, biasa dipanggil Fadil. Ya, sudah kenalan semua nih ya. Coba mari kita bahas permasalahan. Oke. Nah, berkaitan dengan berita tadi, saya sudah menerima kabar yang baru nih dari orang yang dalam sekolah sana. Katanya si anaknya ini memang termasuk siswa yang bermasalah. Jadi siswa yang suka membuat masalah, onar, segala macam lah, yang bandel intinya, bermasalah gitu. Nah, hingga puncaknya dia ini melakukan kontak fisik dengan seorang guru gitu. Nah, hingga timbullah berita viral tadi, seorang guru yang dilaporkan karena ini. Padahal memang anaknya gitu loh yang memang bermasalah. Nah, sebagai sesama pelajar nih, pandangan kalian terhadap kasus itu gimana sih? Dari bro ya mungkin? Oke, ini berkaitan dengan semua aspek ya. Jadi ini dikarenakan juga karena minimnya interaksi sosial. Karena psikologi itu akan terganggu apabila tidak melakukan interaksi secara sosial. Nah, kan pada dasarnya manusia ini adalah makhluk sosial ya. Nah, psikologi yang terganggu itu akan menyebabkan gangguan kecemasan, kesepian, gangguan kesehatan mental, bahkan juga bisa depresi. Nah, dalam Al-Quran sendiri, tepatnya di surah Luqman ayat ke-13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya, ketika ia ingin memberi pelajaran padanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah merupakan kezaliman yang sangat besar. Nah, dalam ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa sosok orang tua sangat penting dalam pendidikan karakter anaknya, apalagi akhlak dan adab pada orang lain. Nah, di kondisi pandemi yang kita lalui ini, kita kan menghabiskan waktu lebih banyak di rumah, sehingga otomatis kita bisa berkomunikasi dengan orang tua. Bentar dulu. Sepertinya saya kurang setuju nih dengan pendapat Bro Fadil. Karena pada dasarnya teori itu benar. Waktu parenting di masa pandemi itu lebih banyak, benar. Namun pada kenyataannya nggak seperti itu. Waktu parenting di masa pandemi itu kurang menurut saya. Kenapa? Karena banyak orang tua yang sibuk dengan kerjaannya masing-masing. Itu benar, dan saya juga setuju ya dari statement yang disampaikan oleh Raihan Gumai. Karena semua aktivitas yang remaja sekarang lakukan ini menentukan siapa mereka di masa depannya. Dan juga orang, yaitu orang tua, kerabatnya, bahkan gurunya, istilahnya adalah orang yang itu semua berperan dalam pembentukan karakter mereka gitu. Mungkin yang saya tangkap sini pendapat Bro Fadil tadi benar juga sih, karena secara teori saat kita pandemi kemarin, cara ilmu parenting itu sebenarnya bisa diterapkan oleh orang tua karena waktu berkumpulnya lebih banyak sih, betul. Cuman pendapat dari Bro Raihan dan Bro RH tadi nggak bisa disalahkan juga, karena selama pandemi juga orang tua sibuk dengan kerjaannya masing-masing gitu loh ya. Mungkin kalau dari segi sudut pandang agama bagaimana nih Bro Adam? Subhanallah. Ya, jadi inti dari permasalahan ini adalah karena minimnya akhlak dan kurangnya ajaran agama juga. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena Islam sendiri mengedepankan yang namanya akhlak. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus
untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi dalam hal ini nggak bisa main-main kita. Jadi inti permasalahan yang diambil anak ini adalah kurangnya pendidikan akhlak mungkin ya. Iya. Baik dari kesadaran diri maupun orang tuanya gitu ya. Nah, mungkin sekarang kita nih sebagai generasi muslim yang mau berpikir kritis, emang sebaiknya gimana sih kita memberikan solusi terhadap kasus tersebut? Oke, kalau kita lihat dari kacamata sosial, saran yang dapat saya berikan adalah untuk remaja kita seperti ini, itu harus pintar memilih pergaulan. Ini bukannya pintar-pintar untuk, bukannya milih-milih teman, ya, bukan. Tapi kita harus memilih pergaulan dengan benar. Mengapa demikian? Karena jika kita memilih pergaulan yang salah, misalkan pergaulan ini suka minum-minum, suka mabuk atau yang lain sebagainya, yang akhlaknya kurang, maka otomatis kita bisa mengikuti arus dari terjerumus. Nah, iya benar. Nah, tapi jika sebaliknya, kalau misalkan kita mengikuti pergaulan yang benar, insya Allah kita akan terbawa arus yang benar pula. Gitu. Nah itu benar sih, karena remaja sekarang itu sangat membutuhkan yang namanya interaksi sosial. Iya benar. Dan ini bisa memungkinkan remaja itu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan juga bisa membuat remaja ini memberi pendapat. Karena kan pada dasarnya remaja sekarang itu istilahnya rapuh ya. Iya benar. Jadi mau dia dapat statement dari luar pun langsung tidak ada filtering gitu. Nah, emang benar memilih teman itu benar, tetapi jangan lupa bahwa yang baik kita harus dicari dan yang buruk harus ditinggalkan. Seperti itu. Tapi berarti tetap harus ada kesadaran dari Nah, diri masing-masing. iya, gitu benar. ya. Mungkin kalau dari pendapat Bro Rehan tadi, kalau bisa saya analogikan, itu seperti analogi resonansi gitu ya. Jadi misalkan di ruangan ini ada 100 orang gitu. Terus tiba-tiba ada satu orang yang tepuk tangan nih. Nanti lama-lama ikut semua. Akhirnya semua orang beresonansi untuk tepuk tangan. Ya. Mungkin sangat penting sih itu ya, lingkungan tadi. Cuman kesadaran diri untuk memfilter mana yang baik dan benar, mana yang baik dan salah juga itu memang penting juga. Mungkin kalau dari segi parenting gimana? Kalau dari segi parenting, kita nggak bisa menyalahkan dari satu sisi aja ya. Apalagi kita melihat dari kacamata remaja gitu. Jadi kita harus mengevaluasi juga dari orang tua bahwasannya apakah kita sudah mendidik mereka dengan benar atau belum. Jadi kita harus mengevaluasi diri kita sendiri juga. Nah, sebaliknya keluarga juga seharusnya membantu remaja ini karena mereka masih labil gitu. Intinya perlu pantauan dari orang dewasa gitu ya. Ya mungkin kalau itu kan dari segi sosial dan psikologi anak dan parenting ya. Mungkin kalau dari segi agama, dari secara Islam, bagaimana sih seharusnya kita beradab terhadap guru itu? Ya, berdasarkan kitab Ta'lim Muta'alim, saya baca itu adalah salah satu bentuk hormat kita kepada guru kita itu adalah ketika dia lewat kita ucapkan salam, dan apabila dia ingin masuk kelas itu kita sudah siap semua untuk belajar. Dan yang menjadi PR bagi para remaja sekarang ini adalah karena sesuai dengan sisi psikologis juga ya. Jadi para remaja ini kan notabene masih anak-anak gitu lah ya. Masih anak-anak. Jadi dia lebih melihat pada apa yang dia lihat gitu. Yang awalnya jadi tontonan akhirnya menjadi tuntunan bagi mereka. Dan sebaik-baiknya contoh bagi para remaja itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu. Gitu. Ya, mungkin sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih kepada bro-bro semua yang udah datang di sini dan mau berdiskusi bersama. Ya, mungkin karena waktu yang harus memisahkan kita, terima kasih kepada bro penonton juga telah menonton. Jadi tugas kita sebagai pelajar di sekolah adalah belajar. Jadi fokus utama kita adalah belajar. Apabila ada seorang guru yang melakukan hal yang memang tidak enak dilihat di mata kita dan tidak mengenakan hati kita, kita abaikan saja. Karena fokus kita adalah belajar, fokus pada ilmu yang dia berikan. Dan satu, puncak dari agama adalah akhlak. Jadi percuma saja ilmunya tinggi tapi akhlaknya minus. Itu seperti pohon tanpa daun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang hitam memberi pencerahan dari kegelapan.